Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Enu Mardia dari Prodi Bahasa Inggris. Kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari video yang saya tonton dengan judul Apa yang terjadi setelah kematian. Setiap yang hidup akan merasakan kematian, mau itu muda, tua, kaya, miskin, ganteng maupun cantik. Jadi kali ini saya akan menjelaskan proses pengeluaran ruh dari jasad manusia antara ruh mukmin dan juga ruh yang kafir. Jadi ruh mukmin ini ketika dia mau keluar dari jasadnya, datangnya dari ubun-ubunnya, kemudian ditemani dengan dua malaikat di sebelah kanan kirinya yang membawa kain kafan dan satu lagi membawa minyak wangi. Kemudian para malaikat itu akan berseru, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan ridhonya. Kemudian ruh itu akan dicabut seperti air teko yang dituangkan ke dalam gelas. Dia akan mengalir dengan mudah. Kemudian setelah ruh tersebut dicabut, akan dibawa ke langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian dibawa lagi ke bumi seperti dalam firman Allah, Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di bumi itu dia dihidupkan, di bumi itu dia dimatikan, di bumi itu juga dia akan dibangkitkan. Terus bagaimana pengeluaran ruh dari jasad orang kafir? Dalam surah Al-An'am ayat 93, ruh orang kafir akan ditarik dengan keras oleh malaikat maut dan ditemani kanan kirinya dengan malaikat azab, sehingga rasanya seperti manusia dikuliti hidup-hidup. Semua ruh masih bisa melihat jasadnya dan saudara-saudaranya ketika penguburannya. Maka seorang mukmin yang wafat, dia akan minta percepatan untuk penguburannya, sedangkan orang yang kafir dia akan meminta lambat untuk menguburkannya karena dia akan takut dengan siksa azab kubur. Kemudian setelah para pengubur itu pulang 7 langkah, para mayit itu akan dibangkitkan kembali. Akan muncul mungkar nakir yang akan bertanya dalam kubur, Man Rabbuka? Jika orang yang taat, dia akan menjawab, Rabbi Allah. Kemudian ditanya lagi, Man Nabiyuka? Kemudian dia bisa menjawab, Rasulullah. Tapi orang kafir atau munafik dia tidak akan bisa menjawab. Dia akan menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban ha, dan ha. Kemudian malaikat tersebut akan memukul ruhnya dengan keras sehingga teriakan tersebut didengar oleh seluruh makhluk bumi kecuali jin dan manusia. Kemudian setelah ditanya mungkar dan nakir, selanjutnya orang yang mukmin akan ditunjukkan, awalnya itu akan ditunjukkan bagaimana siksa neraka, bagaimana gambaran neraka. Kemudian dia akan ditenangkan bahwa karena ketaatannya di dunia, dia tidak akan mendapat siksa tersebut dan diganti dengan gambaran surga. Kemudian dia ditemani dengan sosok tampan sebagai amalannya ketika ketaatan dia di dunia. Sedangkan yang kafir, dia akan ditunjukkan gambaran di neraka, kemudian kuburan yang disempitkan, dan dia ditemani dengan amalannya yang sedikit seperti kakek-kakek tua atau ular. Sedangkan orang yang bunuh diri, ketika dia di dalam kubur, dia akan terus mengulang hal yang sama ketika dia mencoba bunuh diri, seperti misalnya dia gantung diri, maka dia akan melakukannya berulang-ulang selama dalam alam kubur. Itu akan terus berulang sampai datangnya hari kiamat. Kemudian adakah cara untuk menolong orang yang terkena siksa kubur? Ada. Dengan cara doa anak-anak yang soleh atau wakaf atas nama orang yang wafat tersebut, maka siksanya akan diberhentikan sebentar oleh malaikat. Oke guys, sampai sini dulu penjelasan saya. Semoga kita bisa menjaga amal ibadah kita sampai akhir hayat kita dan bisa istiqomah dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.